sahabat rumah pintar, adik-adik kelas 11 SMA. Kita lanjutkan materi program linier khusus model matematika ya. Ya. Bagaimana sudah mengikuti video-video sebelumnya terkait program linier? Oke. Model matematika. Nah, dalam program linier itu biasanya nanti yang adik-adik temukan itu bentuk persoalan yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum, atau bahasa mudahnya masih bentuk kasus, sebuah cerita. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka kita wajib mengubahnya ke dalam model matematika. Nah, model matematika itu merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Biasanya nanti yang kita gunakan tuh peubahnya X, Y gitu. Tapi nanti kalau sudah ke ilmu terapan bisa digantikan sesuai dengan simbol masing-masing. Kalau misalnya dalam ekonomi biasanya kan price itu menggunakan P, quantity biasanya menggunakan Q dan lain sebagainya. Nah, sebagai ilustrasi, produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Nah, di sini ada modelnya, sepatunya ada dua, kemudian bahannya juga ada dua, sama-sama ada dua nih. Nah, komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan model kedua Rp400.000. Nah, ini kasusnya, ilustrasinya. Nah, biasanya ya adik-adik kalau udah melihat soal cerita begini langsung hanya baca seperti ibu tadi ya. Nah, sebenarnya kalau untuk di masalah program linier itu adik-adik hanya tinggal menentukan kunci-kuncinya saja. Contoh ini, dua model sepatu. Berarti ada dua model sepatu, kemudian dua bahan berbeda. Nah, langsung adik-adik bisa buat dalam bentuk hanya saran dalam bentuk tabel. Jadi nanti bisa dibuatkan tabel matematikanya langsung. Jadi ketika membaca, misal membaca begini. Komposisi model pertama. Nah, langsung adik-adik buat tabel, jangan nunggu selesai bacanya ya. Itu akan mengulang lagi. Nah, jadi langsung buat model 1, model 2. Berarti kan tadi ada dua model. Kemudian ada bahan 1, bahan 2. Nah, tinggal kita isi di sini. Di sini ada kalimat komposisi model pertama. Berarti model 1, 200 gram bahan pertama, 150 gram bahan kedua. Titik. Nah, adik-adik langsung ke tabelnya. Berarti model 1 200 gram bahan 1, 150 gram bahan kedua. Jadi langsung kita tuliskan seperti itu. Kemudian lagi, sedangkan komposisi model kedua terdiri dari ini kan. Nah, ini langsung kita tuliskan di sini. Berarti 180 gram bahan 1, 170 gram bahan 2. Kemudian kita baca lagi. Jadi langsung tuangkan ke tabel ya. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan 64 kg. Nah, yang perlu diperhatikan ini kita gram, sedangkan di sini kilogram. Nah, adik-adik harus hati-hati. Ini harus kita ubah menjadi gram dulu. Berarti kalau 72 kg sama dengan 72.000 gram. Ini 64 kg sama dengan 64.000 gram. Nah, sehingga kita di sini tulisannya 72.000 gram sama 64.000 gram. Kemudian kita lanjutkan lagi. Harga model pertama harga. Oh, ini berarti harga 500.000, model kedua 400.000. Berarti adik-adik langsung tulis harga sepatu. Model satunya 500.000, model 2-nya 400.000. Nah, inilah yang sebagai tabel untuk memudahkan adik-adik menyelesaikan masalah program linier dengan mengubah masalah tersebut menjadi model. Jadi hanya saran, adik-adik baca per kalimat kemudian langsung tuangkan ke dalam tabel ya. Tidak usah baca seluruhnya, karena baca seluruhnya nanti adik-adik akan mengulang.
Baca seluruhnya, tentukan apa yang diketahui dulu, baru tuangkan dalam tabel. Nah, sekarang kita lihat ada bahan 1, ada bahan 2, ada model 1, ada model 2. Bagaimana cara menentukan XY-nya? Mana yang dijadikan XY-nya? Model 1, model 2 atau bahan 1, bahan 2? Sekarang kita lihat di sini. Nah, ketersediaan. Di sini bahan 1, ini ada ketersediaan. Bahan 2 ada ketersediaan. Ini yang disebut fungsi kendalanya. Berarti bahan 1 sebagai fungsi kendala, bahan 2 fungsi kendala. Otomatis karena bahan 1 dan bahan 2 ini merupakan fungsi kendala, maka yang jadi X-nya, yang jadi Y-nya, yang akan nanti jadi fungsi tujuan, itu yang model 1 dan model 2. Maka model 1 kita misalkan sebagai X, model 2 kita misalkan sebagai Y. Jadi hati-hati tertukar ya. Ibu ulangi. Jadi cara menentukan mana yang X, Y itu intinya yang fungsi tujuan. Atau yang ada batasan atau yang sebagai nanti fungsi kendala, berarti itu bukan XY, bukan variabel XY. Gitu ya. Jadi menentukannya ada 2. Bisa adik-adik lihat yang jadi tujuannya yang mana. Maka itu yang dijadikan XY, model 1, model 2. Atau adik-adik lihat dari keterbatasan. Keterbatasan itu kalau dalam kalimatnya nanti ada kata-kata ketersediaan. Nah, itu yang disebut nanti fungsi kendala, maka kategori ini bahan 1, bahan 2 bukan dijadikan XY karena itu fungsi kendalanya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dengan peubah dari jumlah optimal model 1 adalah X dan model 2 adalah Y, maka fungsi objektifnya adalah hasil penjualan gitu. Yaitu Fx, Y 500.000 X ditambah 400.000 Y. Jadi dari sini harga ini sebagai tujuannya ya, 500.000 X karena model 1 sebagai X dan 400.000 Y model 2 sebagai Y. Jadi ini dipasangkan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Itu yang sebagai fungsi tujuan. Nah, fungsi kendalanya maka nanti ini 200 X ditambah 180 Y. Nah, kata-kata ketersediaan biasanya namanya tersedia itu adalah batasan jumlah. Berarti tidak boleh lebih dari yang tersedia gitu ya. Jadi namanya persediaan itu kita nggak boleh lebih dari persediaan. Nah, kalau tidak boleh lebih, maka tanda yang digunakan adalah kurang dari. Nah, sehingga jumlahnya adalah 200X ditambah 180Y kurang dari sama dengan 72.000. Begitu juga untuk yang bahan kedua. Di sini bisa dikatakan jumlah maksimal karena persediaan tadi. Maka 150X ditambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000. Gitu. Ya, masing-masing model harus terbuat. Sehingga model matematika untuk mendapatkan jumlah penjualan yang maksimum tadi, pertama adalah fungsi tujuannya ini, syaratnya disebut fungsi kendala, pertama kedua, dan tidak lupa kita menambahkan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena X dan Y ini menyatakan jumlah barang. Yang namanya jumlah itu tidak ada yang negatif, maka harus positif atau 0 ya. Jadi ini lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Ini wajib. Nah, coba kita lihat di contoh yang pertama ini. Bagaimana kalau bentuk contoh seperti ini? Suatu pabrik roti memproduksi 120 kaleng roti per hari. Roti terdiri atas 2 jenis, roti asin dan roti manis. Setiap hari roti asin diproduksi paling sedikit 30 kaleng dan roti manis 50 kaleng. Susunlah model matematikanya dengan memisalkan roti asin sebanyak X kaleng dan roti manis Y kaleng. Jadi kalau ini sudah dikasih tahu ya X dan Y-nya. Nah, seperti tadi saran. Jadi adik-adik baca per kalimat. Berarti ini 120 kaleng roti. Suatu pabrik roti memproduksi 120 kaleng roti per hari. Roti itu roti asin dan roti manis. Udah berhenti.
Tadi roti asinnya X, roti manisnya Y, berarti X tambah Y itu sama dengan 120. Ini. Kemudian kalimat berikutnya, setiap hari roti asin diproduksi paling sedikit. Nah, kalau kata-kata paling sedikit 30. Berarti boleh nggak lebih dari 30? Boleh. Boleh nggak kurang dari 30? Nggak boleh ya, karena dia paling sedikit. Sehingga nanti tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Jadi kita peroleh dari kata-kata paling sedikit. Roti asin X, berarti X lebih dari sama dengan 30. Roti manis Y, berarti Y lebih dari sama dengan 50. Sehingga ketemunya ini. X lebih dari sama dengan 30, Y lebih dari sama dengan 30. Kemudian, nih paling sedikit, dari kata-kata paling sedikit inilah yang menentukan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Sehingga model matematika yang memenuhi X plus Y sama dengan 120, ini 120 dari sini ya, X lebih dari sama dengan 30 dan Y lebih dari sama dengan 50. Contoh kedua, mungkin beda lagi. Jadi, model matematikanya tergantung dari persoalan yang diberikan. Kita tidak akan baca ini semua, kita coba langsung ke modelnya ya, ke tabel. Suatu pabrik menghasilkan barang dengan dua model. Udah bisa ditulis tabel, dalam tabel, tuangkan tabel, belum ya. Kedua model dikerjakan dengan dua mesin. Model 1, ada kata-kata model 2, kemudian mesin A, dan mesin B. Nah, berarti kita berhenti dulu sampai sini. Buat tabelnya, model 1, model 2, mesin A, mesin B. Ini X-nya nanti dulu ya. Model 1, model 2, mesin A, mesin B. Nah, adik-adik baru buat ini. Ini kosong. Kosong. Kemudian kita lihat lagi. Model 1 dikerjakan oleh mesin A selama 2 jam, mesin B 1 jam. Bisa kita isi model 1 ini mesin A 2 jam, mesin B 1 jam. Kemudian kita lihat lagi, model 2 dikerjakan dengan mesin A selama 1 jam dan mesin B selama 3 jam. Berarti model 2 A 1 jam, B 3 jam. Kita tuangkan di sini. 1 dan 3. Kemudian waktu maksimum kerja, waktu maksimum, sebenarnya dari kata-kata maksimum ini udah ketahuan ya. Untuk mesin A dan mesin B berturut-turut 10 jam per hari dan 15 jam per hari. Maka adik-adik tuangkan di sini mesin A 10, mesin B 15 waktu maksimum. Kemudian keuntungan penjualan model 1 10.000 per barang, sedang model 2 15.000 per barang. Berarti kita perlu menambahkan satu kolom yang disebut keuntungan. Model 1 untungnya 10.000, model 2 untungnya 15.000. Pertanyaannya, tentukan model matematika masalah tersebut. Nah, yang dijadikan fungsi kendala adalah ini. Karena ini yang memiliki keterbatasan, yaitu mesin A maksimum kerjanya 10 jam, mesin B 15 jam. Maka ini bukan XY. Kalau bukan ini, berarti ya satunya ini, model 1X, model 2Y. Atau bisa dilihat dari sini, untung. Yang disebut untung itu adalah model 1 dan model 2. Maka inilah yang disebut fungsi tujuan. Maka yang jadi tujuannya ini X, ini Y. Gitu ya. Fungsi kendala, untungnya sebagai fungsi tujuan. Sehingga model matematika yang memenuhi adalah yang pertama ini. Berarti ini 2, pasangkan dengan ini 2X plus 1Y. Maksimum berarti kurang dari sama dengan 10. Kemudian nanti mesin B 1X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 15. Fungsi tujuannya 10X plus 10.000 X plus 15.000 Y. Ini. Dan ditambahkan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi inilah model matematikanya. Ini syaratnya atau fungsi kendalanya, ini fungsi keuntungannya. Nah, ini yang disebut model matematikanya ya. Oke. Ini. Nah, untuk
memperlancar lagi adik-adik tentang pemodelan matematika, silahkan coba kerjakan latihan 1, kemudian latihan 2 dan latihan 3, bisa diskusikan bersama teman-teman atau gurunya. Atau bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tetap di channel Rumah Pintar, subscribe untuk terus dapat melihat video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.